Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kaji kitab Shiyam dalam uraian ringkasan fikih yang kita sarikan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan kita pada malam ini akan masuk di bab yang kedua tentang masalah awal berpuasa dan kapan berakhirnya. Dan dalam bab ini beliau akan terangkan kepada kita dari hal-hal yang disunahkan saat berpuasa. Nah, setelah kita mengetahui dari keutamaan dari ibadah puasa tersebut, dan juga kita telah mengetahui dari keutamaan dari bulan Ramadan, maka dari rincian-rincian pembahasan yang diuraikan oleh para ulama, yaitu mereka mulai masuk mengupas dari seluk-beluk dari ibadah puasa itu, dari hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah fikih dari puasa tersebut. Baik, kata beliau situ bab fi bada'is siyam. Nah, bada'is siyamil yaumi wa nihayatihi. Bab tentang masalah permulaan berpuasa sehari dan kapan berakhirnya. Dibawakan situ ayat di surah Al-Baqarah ayat 187. Di sana Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang masalah waktu berpuasa ini. Taib, uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimu siyama ilal lail. Kemudian diterangkan situ dari terjemahan mana ayat, telah dihalalkan untuk kalian malam-malam berpuasa untuk melakukan ar-rafath kepada para istri kalian, karena mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Allah telah mengetahui sesungguhnya kalian itu telah mengkhianati jiwa-jiwa kalian. Fataba alaikum, kemudian Allah memberi taubat kepada kalian, wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang pergaulilah mereka dan carilah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian, telah tuliskan untuk kalian. Kemudian diterangkan dari hukum seputar puasa ini, dari waktunya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah kalian sampai nampak jelas benang putih dari benang hitam dari al-fajr. Thumma atimu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari.
Nah, beliau bawakan di situ dari perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, yang jelasnya beliau terangkan kepada kita ayat ini menjelaskan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang, untuk kaum muslimin. Ya. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengangkat padanya, atau dari sisi dahulu pada awal perkara dari permulaan Islam ini diterangkan ya, jika kaum muslimin telah berbuka, salah seorang mereka telah berbuka, maka halal untuknya makan dan minum serta berhubungan suami istri sampai waktu salat Isya. Itu batasnya. Atau dia tidur sebelum dari itu. Jadi waktu makan minumnya, dan kalau dia ingin berhubungan itu sampai waktu salat Isya saja. Itu di masa dahulu kala, pada awal permulaan dari Islam ini. Kapan dia sudah tidur, atau dia sudah salat Isya, maka haram atasnya makan, minum, serta hubungan. Sampai pada malam berikutnya. Maksudnya sampai berbuka puasa pada hari esok. Maka di sini mereka mendapatkan dari hal yang berat, hal yang sangat berat sekali. Ya, masyaqqah kabira. Ya, hal yang berat lagi besar. Maka turunlah ayat ini, dan mereka pun bergembira dengan kegembiraan yang sangat besar tatkala Allah membolehkan makan, minum serta berhubungan pada seluruh malam. Ya. Nah, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya apa? Fajar subuh. Ya. Ini dari keterangan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Tapi hanya saya tadi bacanya maknanya ya, karena meringkas dari pembahasan ini. Dan sebab turunnya ayat ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ya, diceritakan tadi ya, mirip dari apa yang diterangkan oleh Ibnu Katsir di situ. Nah, tapi turun pada sebagian sahabat. Nah, diterangkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, ya, dari Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya, dulunya beliau pernah berpuasa, sahabat ini. Nah, dan dia ini bekerja di kebun pada siang hari dalam keadaan berpuasa. Tatkala telah hadir waktu berbuka puasa, maka dia mendatangi istrinya dan berkata, apakah ada makanan ya di sisimu? Maka kata istrinya, tidak ada makanan. Maka kata istrinya, akan tetapi aku akan mencarinya. Nah, kalau mau saya akan mencarinya dan aku akan bawakan kepadamu. Tatkala istrinya datang, ternyata sahabat ini, ya, Qais bin Sirma ini telah tertidur. Nah, dan sudah diterangkan tadi aturannya, ya, bahwasanya kalau sudah tidur karena kecapean ya, nah, maka tidak boleh lagi makan minum. Kemudian dia tidak makan sampai waktu sahur. Ya. Lanjut hari yang kedua dia berpuasa lagi. Nah, maka pada pertengahan hari dia pun pingsan. Ya. Bagaimana tidak pingsan? Karena dia bekerja dari hari pertama, kemudian pas tiba buka puasa dia cari makanan tidak ada.
dia tertidur. Aturannya di masa dahulu kala kalau sudah tidur atau sudah salat isya, maka tidak boleh lagi makan minum dan berhubungan sampai hari esok, tenggelamnya matahari di hari yang berikutnya. Ya, maka di pertengahan hari kedua sahabat ini sudah pingsan. Nah, maka para sahabat yang lain menyebutkan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat ini yang telah kita bacakan tadi itu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Nah, sampai akhir ayat yang telah kita bacakan dari kandungan maknanya. Maka mereka di situ bergembira, para sahabat, dengan kegembiraan yang sangat besar. Dan turunlah ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian sampai tampak jelas untuk kalian benang putih dari benang hitam dari cahaya fajar. Ya. Maka hukum yang baru diterangkan di situ. Nah, di malam hari diperluas waktu makan dan minumnya serta berhubungan sampai terbitnya fajar subuh. Ya. Maka di sini para sahabat bergembira dengan kegembiraan yang sangat besar. Ya. Dan ini bukan hanya terjadi pada sahabat Qais bin Sirma tadi itu ya. Juga terjadi pada Umar bin Khattab dan juga terjadi pada sebagian sahabat yang lainnya. Pada awal-awal perkara, ya mereka merasakan hal yang berat tentang masalah itu. Akan hukum yang telah kita terangkan tadi itu. Nah, mungkin dari penjelasan ringkas tentang masalah waktu berpuasa. Ya, kita fokus pada ayat yang telah diterangkan oleh atau yang telah dibawakan tadi oleh Syekh Shalih Fauzan di situ pada lafaz wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Dan makan minumlah kalian sampai tampak jelas untuk kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Dan di sini diperintah untuk makan minum sampai tampak jelas benang putih. Ya, benang putih di sini maksudnya kata para ulama yaitu cahaya fajar. Adapun benang hitam itu dari gelapnya malam. Dari gelapnya malam. Oleh karena itu diterangkan di lafaz setelahnya minal fajar. Dulunya ada kisah dari sebagian para sahabat juga sebelum turunnya lafaz minal fajar. Ya, di antara mereka ada yang memahami bahwasanya boleh makan minum kalau belum tampak benang putih dari benang hitam. Jadi mereka makan minum dalam keadaan gelap. Ya, dia simpan benang putih, benang hitam di sisinya. Dia makan sampai kalau belum tampak benang putih, benang hitam tadi itu, maka masih bisa makan. Terus, ya, itu yang mereka pahami dahulu. Nah, ketika turun lafaz minal fajar, maka di situ tampak jelas bahwasanya yang dimaksud dengan benang putih adalah cahaya fajar, sedangkan benang hitam itu gelapnya malam. Bukan benang putih atau benang hitam yang dipahami oleh secara zahirnya oleh kebanyakan manusia. Nah, dan itulah awal waktu berpuasa ketika terbitnya fajar. Dan fajar itu diterangkan dalam agama kita ada dua macam. Ada yang namanya fajar kadhib dan ada yang namanya fajar shadiq. Fajar dusta dan fajar yang jujur. Ini jaraknya tidak terlalu lama. Kadang hanya sekitaran 30 menit atau 25 menit dari fajar yang aslinya. Kalau fajar yang kadhib, dia muncul di waktu malam bagaikan ekor serigala langsung ke pertengahan langit.
Ya, setelah itu dia menghilang. Itulah dikatakan dia fajar apa? Kadhib, fajar dusta. Adapun fajar sodik tadi itu adalah cahaya fajar yang sebenarnya yang muncul dari ufuk timur. Ya, pas cahaya fajar yang pertama putih, awalnya kecil, kemudian lama kelamaan makin membesar, ya, dan dia menjadi terang. Nah, pada awal cahaya putih yang pertama, itulah yang dikatakan awal waktu menahan untuk berpuasa. Ya. Nah, itulah tadi yang dikatakan benang putih, maksudnya dari cahaya fajar. Adapun benang hitam dari gelapnya malam. Ya. Makin dari keterangan kapan waktu berpuasa itu awalnya. Dimulai dari terbitnya fajar. Dan untuk hari-hari ini mudah ya. Nah, ditandai dengan adanya adzan subuh. Kemudian juga bagi siapa yang tidak bisa menyaksikan dari fajar tersebut, kalau dia tinggal di kota atau mungkin di daerahnya di sebelah timurnya dipilih oleh gunung, ya ada kemudahan dari jadwal dari pemerintah yang dibagikan tentang jadwal waktu berpuasa itu dari hal yang dijadikan acuan saja, patokan yang mendekatkan dalam masalah itu. Dan juga ada aplikasi yang bisa dipakai di HP, itu dari hal yang membantu juga dalam hal ini. Nah, tapi ingat ya, kalau di aplikasi itu lihat waktu subuhnya, jangan lihat di situ waktu imsak, karena kalau di aplikasi itu diterangkan di situ ya, ada waktu imsak ya, sekitaran 10 menit dengan waktu subuh. Yang menjadikan patokan itu adalah waktu subuh. Ya, waktu imsak itu masih bisa makan. Nah, sahur. Belum terbit fajar ketika itu. Hanya sebagian kaum muslimin menjadikan pertanda atau menjadikan waktu imsak tadi itu sebagai awal waktu berpuasa. Dan itu dari hal yang menyelisih dari syariat kita. Nah, baik. Jadi dari awal waktu berpuasa, terbitnya fajar. Kemudian diterangkan oleh Allah, "Tsumma atimus syiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Ya. Malam di sini maksudnya sampai tenggelamnya matahari. Akan diterangkan nanti ya di pembahasan masalah buka puasa. Nah, beliau akan terangkan juga di sini dua perkara tentang masalah makan sahur dan masalah buka puasa. Ya, malam itu dari tenggelamnya matahari, bulatannya. Maka itu yang dikatakan awal waktu malam. Dan itulah dari awal waktu salat maghrib. Awal waktu untuk salat maghrib. Nah, dari situlah seorang dia berbuka. Ketika sudah tenggelam bulatan matahari, maka dia syariatkan untuk berbuka secepatnya. Baik, boleh terangkan di sini, kita lihat dari uraian dari Syekh, kita sarikan ringkas saja ya dari pembahasan beliau. Nah, maka kata beliau dari hal tersebut jelas ayat yang telah kita baca itu menjelaskan kepada kita dari pembatasan puasa dalam sehari itu. Kapan awalnya dan kapan akhirnya. Kapan awalnya dan kapan akhirnya. Dari terbitnya fajar, yaitu fajar yang kedua tadi, dan akhirnya sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Baik. Nah, mula-mula beliau terangkan kepada kita. Dari tadi kita sudah selesai menerangkan secara global pembahasan tentang masalah waktu berpuasa itu. Kapan awalnya, yaitu terbitnya fajar, subuh, dan akhirnya sampai tenggelamnya matahari. Ya, kemudian beliau terangkan kepada kita di sini dari hal-hal yang disunahkan saat berpuasa.
Ya, tentunya setelah kita tahu tadi dari waktu berpuasa, ada hal-hal di situ yang berkaitan dengan waktu berpuasa tadi itu, yang berkaitan dengan awal waktu tadi itu. Di situ ada pembahasan masalah sahur, masalah makan sahur. Maka beliau terangkan di situ, ya, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah makan sahur. Nah, ya, dan makan sahur ini dari hal yang disunahkan, ya, bagi orang yang berpuasa. Dia dari hal yang sunnah. Nah, diterangkan dalam hadis-hadis. Dan di antaranya beliau bawakan situ hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu ada berkah. Nah, dan makan sahur ini diterangkan dalam hadis-hadis anjuran. Ya, walaupun tadi lafaznya perintah, ya, tasahharu, makan sahurlah. Tapi itu kata para ulama, dia bukan bermakna wajib. Karena dipalingkan oleh hadis yang lain, di mana Nabi SAW pernah berpuasa wisol dan beliau ketika itu tidak makan sahur. Ya, andai kata makan sahur hukumnya wajib, maka boleh makan sahur ketika itu. Boleh berpuasa 2 hari berturut-turut, ya, tidak pernah berbuka pada hari pertamanya, dan juga tidak makan minum sampai waktu fajar. Nah, sampai di waktu apa? Fajar. Ya, maka makan sahur kata para ulama hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan sekali, karena Nabi SAW menganjurkan perkara itu. Diterangkan faedahnya, padanya ada berkah, dan diterangkan kepada kita dari pengaruh yang sangat banyak dari kebaikan makan sahur tersebut. Nah, ada sebagian pembahasan-pembahasannya kita ringkas dari uraian para ulama yang lain tentang masalah makan sahur tadi itu. Nah, dan tadi Syekh sudah berikan di situ dari kalimat ringkas terdapat padanya hadis-hadis, ya, dari dorongan untuk makan sahur, karena padanya banyak keutamaan. Dia merupakan pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Nah, dan Nabi SAW bersabda juga dalam hadis yang lain dalam riwayat Ibnu Hibban dan selainnya, nah, tasahharu walau bijur'atin ma, ya, walau bijur'atin ma'in. Kata Nabi SAW, makan sahurlah kalian walaupun dengan meneguk dari seteguk air, karena padanya ada berkah. Dan juga diterangkan dari makanan yang paling sangat dianjurkan ketika makan sahur, yang paling terbaiknya adalah seorang makan korma. Nah, korma yang sudah matang. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan selainnya, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mas sahuril mu'min at-tamar." Nah, sebaik-baik makan sahurnya, makanan sahur orang yang beriman adalah korma. Nah, ya, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Baik. Sebaik-baik makan sahur dari seorang mukmin itu adalah korma. Kemudian juga diterangkan dari pembahasan yang lain lagi tentang waktu makan sahur itu. Waktunya adalah diakhirkan di akhir malam. Dan ini diterangkan dalam sejumlah riwayat. Di antaranya diterangkan dalam hadis Al-Bukhari Muslim dari Anas bin Malik
dari Zaid bin Thabit. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, tasaharna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qultu kam bainal adhan was sahur? Qala qadru 50 ayah. Nah, kata Zaid bin Thabit, kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sahur kami langsung berdiri salat. Jadi tidak ada istirahat, mau tidur dulu, ya baring-baring, tidak ada. Setelah makan sahur, kemudian langsung salat subuh. Maka ketika itu Anas bin Malik tanya kepada Zaid bin Thabit, berapa jarak antara azan dengan makan sahur tadi itu? Maka kata beliau, kata Zaid bin Thabit, nah, sejarak 50 ayat. Nah, 50 ayat artinya dia baca ayat tidak panjang tidak pendek. Nah, kemudian bacanya juga tidak cepat tidak juga lambat, dari hal yang sedang-sedang saja. Nah, ya kalau diukur itu sekitaran 30 menit tadi. Ya, semenjak adanya fajar kadzib di situ ya antara sekitaran 30 menit atau 20 menit sebelum masuknya waktu salat subuh. Dan itu waktu yang makan sahur yang paling utama. Ya, waktu makan sahur yang paling yang paling utama. Nah, dan ini diterangkan juga di hadis yang lain, dari hadis ya riwayat Imam An-Nasai, Ahmad ya dan selainnya. Dan diterangkan di situ ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adana ibnu Maktum fakulu washrabu. Wa idza adana Bilalun fala ta'kulu wa la tashrabu." Baik, ada hadis yang lain ya yang lebih bagus. Nah, diterangkan di sana, "Inna Bilalan yu'adzinu bil lail fakulu washrabu." Nah, hatta tasma'u ta'dzina ibni Ummi Maktum. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Itulah tadi adzan pertama dari adzan subuh. Maka makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengarkan adzannya ibni Ummi Maktum. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta itu ya. Dan beliau tidak adzan kecuali telah disampaikan kepada beliau, asbahta. Ya, kamu telah masuk waktu subuh. Kamu telah masuk waktu subuh. Maka beliau adzan ketika itu. Nah, ketika terdengar adzannya Ibnu Maktum, maka mereka berhenti makan dan minum. Dan ini tidak terlalu lama jaraknya ya. Dan itu dari waktu makan sahur yang paling utama. Ya. Nah, di situ Syekh Shalih Fauzan menyinggung dari sebagian kebiasaan masyarakat. Nah, atau sebagian keadaan dibahas ya oleh para ahli fikih. Jika misalnya seorang dia bangun di pagi hari dan dia dalam keadaan junub, nah, atau misalnya perempuan haid dan nifas, dia suci sebelum fajar, ya, maka hendaknya dia makan sahur dulu. Nah, ya, ini misalnya kalau dia tahu ya, dia junub di malam hari, kemudian dia tersadar sebelum terbitnya fajar misalnya, ya, atau perempuan haid dan nifas, nah, dia suci sebelum terbitnya fajar, tinggal sedikit waktu, maka apa yang dia lakukan? Nah, dia mulai dengan makan sahur dan dia berpuasa. Nanti mandinya dia mandi setelah terbitnya fajar. Nah, agar dia bisa puasa nanti. Karena kalau dia mandi duluan, nanti tidak dapat makan sahur. Ya, maka dia dahulukan makan sahur, kemudian dia mandi. Ya, dan juga boleh singgung di situ ya, di akhir dari pembahasan makan sahur ini. Nah, ya, andai kata misalnya seorang dia telah berniat, nah, di malam hari dia ingin berpuasa pada esok harinya, kemudian dia tidak bangun kecuali nanti setelah terbitnya fajar, ya, maka wajib atasnya untuk menahan
puasanya. Dan puasanya adalah puasa yang syah. Nah, insyaallah taala sepanjang dia sudah niatkan ya. Dan masalah junub tadi itu ada juga dari keadaan yang lain ya. Kalau misalnya seorang dia junub di malam hari dan dia tersadar nanti setelah terbitnya fajar, nah maka dia langsung puasa saja, walaupun dia tidak sempat makan sahur. Karena tadi sudah diterangkan, ya makan sahur itu hukumnya adalah sunnah, ya adalah sunnah muakkadah. Dan itu pernah terjadi ya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah junub pada sebagian istrinya. Diterangkan dari hadis Aisyah atau Ummu Salamah, ada beberapa kejadian, dan beliau ketika itu bangun dalam keadaan sudah terbit fajar. Nah, dan beliau dalam keadaan junub. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Maka beliau langsung berpuasa. Ya. Nah, ini diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan kemudian Syekh di situ terangkan sedikit lagi tentang masalah makan sahur ini. Ada sebagian pembahasan yang beliau singgung dari kesalahan yang terjadi di sebagian manusia. Nah, di antara mereka ada yang makan sahur itu lebih awal. Nah, lewat tengah malam mereka sudah makan sahur. Kemudian setelah makan sahur mereka tidur. Nah, mereka apa? Mereka tidur. Ya. Nah, ini diterangkan oleh beliau telah jatuh dalam banyak kesalahan. Ya. Ini kita lihat dia sebagian masyarakat kadang makan sahurnya jam 3 atau setengah 3 misalnya. Nah, itu dari hal yang menyelesaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya azan subuh setengah 5, ya dia makan sahur jam 4. Itu yang paling utama. Atau jam 4 lewat misalnya. Ya, dipahami ya. Kalau misalnya azan subuhnya jam 5, maka dia makan sahur jam setengah 5. Ya, jangan dia makan dari jam 3 atau jam 2, kemudian dia tidur. Maka di sini diterangkan oleh Syekh, mereka telah jatuh dalam beberapa kesalahan. Yang pertama, mereka ini telah berpuasa sebelum waktu berpuasa. Ya, tadi kan dia sudah makan di pertengahan malam atau di jam 2 tadi. Nah, dia sudah menahan di situ. Itu dari hal yang menyelesaikan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kadang di antara mereka ada yang terlambat salat subuh. Ada yang terlambat salat subuh. Nanti bangun sudah terbitnya fajar. Sudah terbitnya apa? Fajar. Nah, ya. Bahkan kalau di masa-masa yang tidak terjadi wabah, ada yang tidak salat jamaah di masjid, misalnya kan. Nah, karena tadi sudah makan dari jam 2 atau jam 3, kemudian tidur dan bangun kesiangan. Ya. Kemudian juga dari kesalahan yang ketiga yang kadang terjadi dari orang-orang yang makan sahur tadi itu terlalu cepat. Nah, mereka akan mengakhirkan salat subuhnya dari waktunya. Nah, dan ini dari bentuk dari kelalaian yang tercela dalam Al-Quranul Karim. Nah, diterangkan oleh Allah, dibawakan ayat di surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah untuk orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salat-salat mereka. Nah, makin dari sebagian perkara yang dibahas oleh para ulama seputar makan sahur. Kemudian ada hadis yang kita bawakan di sini, dan ini sering tersebar di masyarakat ya. Yaitu hadis dalam riwayat Abu Daud dan selainnya. Ya, dari hadis Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdi hajatahu minhu." Katanya, jika salah seorang di antara kalian mendengarkan adzan dan bejana atau piring atau apa saja yang masih ada di tangannya, nah, masih ada isinya makanan begitu ya, maka jangan dia letakkan makanan tersebut sampai dia selesaikan hajatnya. Ya, sampai dia selesaikan apa? Hajatnya. Ini hadis memang ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang melemahkannya, ada yang mensahihkannya.
Nah, hadis ini kalau dipahami, ya tadi ya, kalau dia makan sahur misalnya, terdengar azan, ya dari faedah hadis, kalau hadisnya sahih misalnya, maka jangan dia letakkan makanannya, dihabiskan dulu di piring itu. Ya, itu dari fikih hadis. Tapi hadis ini dilemahkannya oleh Imam Abu Hatim dalam Al-Ilal. Ya. Dan diterangkan juga oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, andai kata hadisnya sahih, maka itu arahnya untuk muadzin yang adzan sebelum waktu. Ya. Jadi kalau muadzinnya adzan sebelum waktu salat subuh, maka didengar adzan seperti itu dan dia yakin belum masuk waktu salat subuh, maka dia makan saja. Ya, maka dia makan sampai waktu adzan subuh yang sebenarnya. Adapun kalau misalnya sudah terdengar adzan subuh yang pas tepat waktu dan dia masih sementara memegang makanan, itu wajib dia tinggalkan hal tersebut. Ya, jangan dia makan lagi. Karena kapan dia makan, maka dia akan batalkan puasanya. Ya, dia makan dalam keadaan dia telah mengetahui telah masuk waktu berpuasa. Baik. Makanya dari perkara-perkara yang dibahas ya tentang masalah makan sahur. Ya. Jadi tadi kita simpulkan dari awal waktu berpuasa itu dengan terbitnya fajar subuh. Kemudian tadi Syekh terangkan kepada kita dari perkara-perkara yang dibahas seputar makan sahur. Ya, anjuran dari Nabi SAW untuk makan sahur, dan tadi sudah diterangkan dari hal-hal yang dibahas oleh para ulama. Dia tentang masalah keutamaan sahur ini, dia merupakan pembeda antara puasa kita dengan puasa Alkitab, dan dia merupakan hal yang atau ada hadis-hadis yang lain dalam masalah ini ya. Para malaikat itu bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Itu diterangkan di hadis yang lain. Tadi keutamaan makan sahur juga. Dan juga tadi sudah diterangkan bahwasanya dari makanan sahur yang paling utama yaitu korma. Dan juga tadi sudah diterangkan dari jarak makan sahur itu dengan adzan subuh lebih utamanya diakhirkan. Dan itu dari hal yang lebih utama dalam masalah ini. Kapan dia makan sahur di awal, maka dia telah menyelesaikan sunnah Nabi SAW, tapi makan sahurnya syah. Tapi dia jatuh dalam kesalahan menyelesaikan sunnah Nabi SAW. Tapi sekarang dari sunnah puasa yang pertama, yaitu masalah makan sahur, dan masih ada dari hal yang lain yang beliau akan bahas, yang masalah buka puasa. Tapi ini agak panjang pembahasannya ya, dan kita akan sempurnakan dengan penyebutan sunnah-sunnah puasa yang lain pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Tapi sekarang dulu, semoga bermanfaatnya dari apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini, dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.